Kontroversi soal gaji dan tunjangan anggota DPR kembali menjadi sorotan tajam publik setelah sebuah momen panas antara Najwa Shihab dan Fadil John dalam acara debat TV kembali viral di media sosial. Najwa Shihab yang dikenal kritis menyoroti tunjangan fantastis termasuk tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan yang membuat pendapatan anggota DPR melampaui 100 juta rupiah. Fadil John yang merasa topik itu menekan mencoba mengalihkan dengan bertanya soal gaji pribadi Najwa Shihab. Namun Najwa Shihab dengan tenang membalas bahwa dirinya bukan pejabat publik dan gajinya tidak berasal dari pajak rakyat. Balasan menohok itu disambut riuh tepuk tangan penonton, menjadi bukti betapa sensitifnya isu ini di mata masyarakat yang sedang menghadapi beban ekonomi. Publik pun kembali mengingat rangkaian kontroversi soal gaji DPR yang terus memicu protes dari tahun ke tahun. Dengan jumlah anggota DPR sebanyak 580 orang, alokasi tunjangan rumah saja bisa menghabiskan 29 miliar rupiah per bulan, atau sekitar 1,74 triliun rupiah dalam satu periode 5 tahun. Jumlah fantastis ini memunculkan pertanyaan besar mengenai keadilan sosial, apalagi ketika kondisi rakyat masih bergulat dengan kesenjangan ekonomi. Kritik yang dilontarkan Najwa Shihab semakin menguatkan opini bahwa beban anggaran DPR jauh dari rasa empati terhadap penderitaan masyarakat, menjadikan isu ini sebagai salah satu simbol ketimpangan paling mencolok di negeri ini. 5.000 kos bisa buat pulsa 29.000, itu luar biasa. Tapi luar biasa. Gak ada apa-apanya sama pendapatan Najwa Shihab. Betul. Kok pendapatan wartawan itu kita Kalau boleh tahu berapa? Pendapatan wartawan? Pendapatan Najwa Shihab. Loh, apa urusannya? Saya bukan pejabat publik. Kan pimpinan Majelis Rakyat. Saya bukan kan pimpinan Majelis Rakyat. Dalam kapasitas sebagai ketua majelis. Sebagai ketua majelis rakyat sama di sini. Bukan pejabat publik. Ya, tapi dalam kapasitas sebagai ketua majelis kan harus juga menyampaikan. Dan gaji saya bukan dari pajak negara. Tidak dari pajak negara gaji wartawan. Aduh, tapi malu lah bicara gaji wartawan dibanding gaji bapak-bapak yang terhormat ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dimana sekarang sedang heboh gaji para pejabat, tunjangan yang begitu besar, tidak dipungut biaya pajak, sedangkan masyarakat yang kerja dengan modal sendiri, usaha sendiri, dipungut pajak yang besar. Iya, tunjangan bensin kan sekian, tapi kan gak cukup ya, karena Dewan itu kalau jalan jauh begini-begini di luar pendapatan. Rakyat lu naik KRL, ame desek-desekan, ame udah kayak train tubusan. Kalau mau tahu, pernah naik nggak? Pernah naik KRL nggak? Pernah nyobain nggak tuh bau keringat, bau kaki, bau ketek semua nyampur? Bisa-bisanya kagak bersyukur. Bersyukur pak, tunjangan beras sampai berjuta-juta. Ngebiayain satu kelurahan apa bagaimana tuh tunjangan beras? Ya Allah, rakyat lu tuh berasnya dioplos. Istighfar kata gue mah istighfar. Ada tunjangan komunikasi, kayak komunikasinya bener aja. Astagfirullahaladzim. Maksud gue gini ya, seenggaknya lu punya empati. Lu dapat gaji besar, bersyukur. Jangan lu seolah-olah kagak cukup. Ya Allah, lihat rakyat lu udah mau nyari makan sampai jungkir balik kita. Gue adalah orang yang sangat setuju ketika anggota DPR kita diberikan fasilitas dan tunjangan yang baik. Kok gitu sih? Lo dengerin dulu penjelasan gue baik-baik. Yang pertama, lo harus tahu bahwa anggota DPR itu adalah wajah dari Republik Indonesia. DPR bertugas untuk mengawasi pemerintah, memikirkan segala bentuk solusi atas persoalan yang ada di negeri ini, dan DPR juga dituntut untuk membuat kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada rakyat. Lagi pula ya guys, kalau misalnya kita flashback bagaimana cara anggota dewan kita untuk mendapatkan kursi tersebut, tentunya tidak lepas dari modal yang sangat besar. Kalau misalnya modalnya saja nggak balik, potensi terjadinya korupsi akan semakin besar. Fasilitas tunjangan rumah, makan, kendaraan, BBM, dan lain sebagainya memang harus di
diberikan agar setiap anggota DPR bisa fokus untuk memikirkan bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di negeri ini. Jaminan itu pun merupakan bentuk penghormatan dan akuntabilitas atas kinerja mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya sana-sini untuk bertahan hidup. Segala bentuk kemudahan yang sudah diberikan itu seharusnya tidak lagi menjadi sebuah kontras. Akuntabilitas dan kinerjanya harus sejalan dan tidak boleh bertolak belakang. Dan jika kita kaitkan secara institusi, DPR memiliki tugas untuk bertanggung jawab kepada konstituennya, yakni rakyat. Artinya, kebijakan dan regulasi yang dibuat pun harus berpihak kepada rakyat. Tapi guys, ironinya hari ini justru bertolak belakang. Dan yang terjadi hari ini kerja minor tunjangan menjulang. Faktanya kita jarang sekali mendengar suara lantang dan sikap kritis anggota DPR terhadap aneka kebijakan pemerintah. Padahal belakangan ini ada banyak sekali kebijakan utama pemerintah yang menimbulkan polemik. Apalagi guys, kalau misalnya kita ingat bagaimana kinerja DPR dalam menyelesaikan undang-undang secara tertutup, ugal-ugalan, dan tidak melibatkan partisipasi publik, rasa-rasanya keberpihakan kepada rakyat sangat jauh dari kenyataan. Seharusnya rakyat tidak perlu membayar suara yang hilang di tengah berbagai macam permasalahan hidup, mulai dari ekonomi sampai kepada kenaikan pajak. Karena lembaga yang seharusnya mewakili hati nurani justru jauh dari prediksi. Ini nggak ada malu-malunya si bapak ini mengeluh depan umum. Gaji 50 juta dikira banyak, belum kontrakannya 3 juta sebulan, gajinya cuma 50 juta. Banyak, uang 50 juta itu banyak. Kalian ngapain? Pekerjaan kalian itu sebenarnya ngapain? Bisa kan kalian itu ditiadakan saja? Kayaknya kalau kalian nggak ada, nggak berpengaruh juga di negara ini. Justru karena kalian ada nih ya, kami selalu memakmurkan kalian, menaikkan gaji kalian, beli dasi kalian, beli sepatu kalian tuh ya. Itu pajak tuh terus-terusan naik tuh ya, harga terus-terusan naik. Nggak malu kamu ngomong di depan ya, ditonton sama nih rakyat-rakyat Indonesia nih, yang dimana mereka itu nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Ada yang karyawan swasta hidup dengan gaji 3 juta sebulan, bertahan di negeri Konoha ini dengan segala macam ya hal-hal yang kalian tuh mencekik rakyat ya. Belum naik ini, belum naik itu, belum naik ini, belum naik itu, tapi kami tuh nggak pernah mengeluh. Sekarang kalian itu terlalu banyak keluhannya. Ada yang bilang macet lah, dari ini ke sini lah ya kan, ada yang joget-joget lah karena naik ini, naik gaji. Nggak ada malu-malunya kalian tuh ya. Malu sedikit sama rakyat kalian. Banyak mereka itu yang nggak punya rumah. Kalaupun mereka punya rumah, rumahnya itu bolong-bolong ya. Rumahnya itu tuh lantainya itu masih tanah ya. Ngapain juga kalian harus hidup enak, harus hidup senang gitu, kalau rakyat kalian itu masih menderita ya? Ngapain ya? Nggak akan berubah juga di mata dunia ini kalau kalian itu tuh orang sukses, karena kesuksesan kalian itu tergantung rakyat kalian ini itu sudah hidup layak apa enggak. Nah itu yang dibilang tuh pejabat sukses ini sibuk dengan kehidupan pribadi masing-masing, dengan uang gaji 50 juta kok bisa gitu dibilang banyak. Banyak itu. Sini biar aku yang kelola, pensiun aja, nggak usah kerja di situ, biar aku yang kelola dengan gaji 50 juta ya. 1 tahun aku kerja di situ, 5 tingkat gua bikin rumah ya. Nggak malu-malu sih bapak. No, lihat anak-anak no, yang pada tidur di trotoar gak punya rumah, yang mereka cari makan sampai malam, sampai pagi bahkan gak tidur. Kalian datang ke ruangan, biasanya diciduk lagi, tidur lagi, main HP enak-enakan. Bubar aja sih DPR ini, kayaknya nggak penting-penting amat. Mereka nih yang bikin banyak keuangan di negara ini habis ya kan. Mereka juga mungkin ya kan yang bikin utang negara itu makin membengkak. Ada-ada aja tunjangannya. Kalian pikir kami rakyat biasa ini nggak tahu gitu ya?
dalam setahun itu tuh kalian terima uang itu berapa kali? Kamu kira kami nggak tahu? Tahu kami. Tapi biarin aja, dosa kan ditanggung masing-masing. Jangan terlalu zolim sama rakyat kau. Minimal punya rasa malu sedikit ya. Nggak kegigit lidah kau saat ngomong masalah gaji 50 juta di depan kami karyawan swasta, bahkan di depan kami yang kesulitan untuk mencari nafkah sehari-hari. Nggak tergigit itu lidah kau. Nggak ada rasa kasihan kau sama sekali. Yang kau pikir hanya kau dan keluarga kau saja. Gila.